Wangi, gurih, dan aroma kuah capcaynya nendang banget. Rasanya enak, manis sayurannya sangat menggoda. Percis sama kayak capcay restoran. Ternyata capcay restoran itu punya bumbu rahasianya loh. Apa ya? Pernah nggak sih Besti masak capcay di rumah? Tapi rasanya selalu beda banget sama yang dijual di restoran. Padahal bahannya mirip, bumbunya sama. Nah, di video ini aku bakalan kasih tahu rahasia kecil yang sering dipakai restoran. Biar capcay mereka rasanya lebih sedap, lebih gurih, lebih wangi. Dan ini bukan bumbu rahasia aneh-aneh loh. Penasaran kan? Jangan skip videonya ya, karena aku bakal kasih tips pentingnya saat masak nanti. Dan biar Besti nggak ketinggalan sama step-step masaknya juga. Jadi bisa dipraktekin di rumah. Dan tentu saja bumbu rahasianya nanti aku bakal kasih tahu di saat yang tepat. Jadi terus tonton ya, karena bagian ini yang sering terlewatkan kalau masak di rumah. So, cus, langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat resep capcay ala resto. Ini nih penampakan sayurannya. Aku pakai 1 bonggol kembang kol, 1 bonggol brokoli, dan 4 buah wortel ukuran kecil. Sebagai tambahan aromatiknya, aku pakai 1 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Dan kurang suka dengan sayuran yang aku pakai, Besti bisa ganti dengan sayuran yang lain. Bebas ya, Besti bisa pakai sayuran apa aja yang Besti suka. Lanjut, kita akan potong-potong seperti ini kembang kol, potong-potong kecil, kalau ada yang terlalu besar dipotong-potong lagi. Kemudian, kita akan potong-potong juga brokoli. Lakukan hal yang sama dengan kembang kol. Potong-potong kecil-kecil, jangan terlalu besar. Potong-potong dengan ukuran yang sama besar. Aku mau cerita sedikit dulu nih ya. Nanti setelah proses pemotongan selesai, kita akan rendam kembang kol dan brokoli dengan air garam, agar ulat-ulat yang bersembunyi di dalam brokoli dan kembang kol bisa keluar dan terpisah sehingga kita tidak akan memakan ulat-ulat itu. Air garam memiliki derajat kepekatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang berada di dalam tubuh ulat, sehingga air garam akan masuk ke dalam tubuh ulat dan akan membuat metabolisme tubuh ulat terganggu, sehingga ulat akan pingsan, bisa keluar dari tempat yang tersembunyi. Potong-potong selesai. Sekarang kita lanjut ya, tempatkan di atas wadah kembang kol dan brokoli. Lalu beri air hingga semua kembang kol dan brokoli terendam. Lalu tambahkan garam, aduk-aduk sebentar. Kemudian diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, buang air rendaman tadi. Kembang kol dan brokoli dicuci dan dibilas dengan air bersih, sehingga kotoran-kotoran terhempas menjauh. Kupas wortel hingga kulitnya bersih. Kemudian potong-potong sesuai selera. Kalau untuk wortel, aku potong-potongnya lebar-lebar kayak gini. Kemudian cuci bersih dengan air mengalir. Potong-potong kasar, 1 batang daun bawang, dan 3 batang daun seledri. Seperti ini. Untuk proteinnya, aku gunakan 15 ekor udang yang sudah dikupas dan dibuang kulitnya. Dan 10 buah bakso yang dipotong-potong menjadi bagian kecil. Kupas bawang putih dan bawang bombay. Kemudian iris-iris halus hingga semuanya selesai. Sekarang kita mulai memasak. Pertama-tama kita lelehkan 1 sendok makan margarin di wajan. Aku pakai margarin, biar aroma gurih khasnya bakalan makin sedap terasa. Begitu margarin panas dan meleleh, tumis bawang bombay hingga layu. Lalu masukkan bawang putih hingga harum dan berubah warna. Ini juga kuncinya, tumis bawangnya sampai benar-benar harum. Jangan buru-buru ya, biar keluar manis alami bawangnya. Masukkan udang dan bakso. Tumis-tumis sebentar. Masak dan aduk-aduk terus hingga merata dan udang berubah warna. Aduh, ini mulai wangi banget, Besti. Aromanya bikin lapar. Lanjut, masukin sayurannya, wortel, kembang kol, dan brokoli. Kemudian, aku masukkan juga air kaldu udang. Aduk rata. Kaldu udang ini berasal dari kulit udang yang tadi sudah dikupas. Kemudian direbus dengan air hingga mendidih dan saring ambil airnya aja. Ini salah satu rahasia nih, karena kaldu udang ini bisa menambah rasa sedap dan gurih pada capcay. Bila dirasa kering, tambahkan lagi air. Masak sebentar, selanjutnya tambahkan bumbu-bumbu maknyus. Dan ini dia, rahasia restoran yang sering bikin capcaynya beda. 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh saus tiram, tambahkan 1 sendok teh minyak ikan, setengah sendok teh minyak wijen.
Ini tipsnya, ini yang bikin wangi capcay di restoran itu lebih khas dan menggoda. Perpaduan keempat bumbu ini harus banget ada ya Besti, nggak boleh di skip salah satunya, karena akan merubah rasa. Masukkan juga lada bubuk dan garam secukupnya. Aduk-aduk terus sampai semua bumbu merata. Aduh Besti, aroma capcaynya serius, ini wangi banget. Tutup sebentar hingga semua bahan matang. Setelah dirasa bahan sudah matang, buka tutup dan aduk-aduk lagi. Dan terakhir, tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah dipotong-potong kasar. Ini juga bakalan buat rasa aroma capcay makin sedap dan menggoda. Jangan lupa dicoba ya Besti, kalau ada bumbu yang berasa kurang, koreksi rasa aja ya, tambahkan aja bumbu sesuai selera Besti. Karena rasa gurih dan asin setiap orang berbeda-beda. Ternyata rahasianya cuma perpaduan 4 bumbu, yaitu kecap asin, saus tiram, kecap ikan, dan minyak wijen. Bikin capcay sederhana jadi seenak restoran. Wangi aromanya enak banget Besti. Setelah matang, angkat dan sajikan. Kreasi sajian lezat capcay ala restoran siap dihidangkan. Gurihnya nggak lebay, ada rasa manis dari sayurannya. Gurih dari kaldu udang dan aroma khas dari paduan keempat bumbu tuh beda banget. Kalau Besti coba masak kayak gini di rumah, aku jamin keluarga kalian bakal tanya, ini beli di restoran mana? Bikin bangga nggak sih? Masakan kita tuh bisa seenak chef profesional, hehe. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan resep-resep lainnya. Aku bakalan sering share resep yang aku coba di rumah, biar Besti bisa masak sendiri tanpa perlu harus ke restoran mahal. Tulis di kolom komentar ya, kalian paling suka capcay versi apa? Aku tunggu. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum.